Dear God, it's not easy, but I promise you, I won't give up. I have no idea what's happening in my life right now, but I still trust you. Even though I don't know where you're taking me, I do know you got me. Amen. Jika kita berbicara tentang tanah Israel, dua nama yang sering muncul dalam sejarah adalah Yudea dan Samaria. Wilayah ini memiliki jejak yang panjang dalam Alkitab, sejak zaman para leluhur hingga zaman Yesus. Tapi apakah tanah ini benar-benar milik bangsa Israel sejak awal? Mari kita telusuri sejarahnya dalam Alkitab. Ketika Abraham memasuki Kanaan, ia tinggal di Hebron, Kejadian 13 ayat 18, yang kemudian menjadi bagian dari Yudea. Cucu Abraham, Yakub, membeli sebidang tanah di dekat Sikem. Kejadian 33 ayat 18-19. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai Samaria. Bahkan kisah Yusuf yang dijual ke Mesir terjadi di Dothan. Kejadian 37 ayat 17. Juga di wilayah Samaria. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, keturunan Abraham telah menetap di tanah ini. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Yosua, mereka menaklukkan Kanaan. Yosua kemudian membagi tanah Kanaan, daerah Yudea diberikan kepada suku Yehuda. Yosua 15 ayat 1-12. Dengan kota-kota penting seperti Hebron, Bethlehem, Debir, dan En-Gedi. Sementara daerah Samaria dibagi kepada beberapa suku, yaitu suku Efraim dengan kota Sikem, Silo, dan Betel. Yosua 16 ayat 1-10. Suku Manasye mendapatkan bagian barat, yaitu kota Tirza, Dotan, dan Megiddo. Yosua 17 ayat 1-13. Dan suku Benyamin dengan Betel dan Gibeon. Kota Sikem bahkan menjadi pusat ibadah awal, di mana Yosua memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Yosua 24 ayat 1 dan 25. Saat itu, Yerusalem masih dihuni oleh orang Yebus. Baru pada zaman Daud, kota ini direbut dan menjadi ibu kota Israel. 2 Samuel 5 ayat 6-10. Di masa Daud dan Salomo, Yudea dan Samaria bersatu. Salomo membangun bait suci di Yerusalem, menjadikannya pusat spiritual Israel. Namun setelah Salomo wafat, kerajaan pecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda, Yudea, dipimpin oleh Rehabeam dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Dan kerajaan Israel termasuk Samaria, dipimpin oleh Yerobeam yang membangun tempat ibadah tandingan di Batel dan kota Dan. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 hingga 33. Di zaman Raja Omri, kota Samaria dibangun dan menjadi ibu kota Israel Utara. 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria dihancurkan oleh Asyur. Penduduknya dicampur dengan bangsa asing, yang kemudian menjadi cikal bakal orang Samaria. 2 Raja-Raja 17 ayat 24-41. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, giliran Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh Babel, dan orang Yehudi